Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kita boleh datang lagi menghampiri tahta kasih karunia Tuhan untuk menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Sebab kasih karunia-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Engkau yang melayakkan dan menguduskan kami oleh kuasa darah-Mu. Sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu di sepanjang umur hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Engkau yang selalu ada bersama kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Sekali mari katakan, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebagai sertamu. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan hidupku. Bapakku menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut sebagai sertamu. Tak usah ku bimbang, kau di
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat. Sekali katakan ku nyanyi, haleluya, ku nyanyi, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, berbuat aku. Kami datang memujimu, kami datang menyembahmu, meninggikan namamu, Yesus, 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 terpujilah namamu, terpujilah namamu, haleluya. Kami tak takut sebab Engkau beserta dengan kami. Kami tak gentar sebab Kau selalu ada bagi kami. Kami tak bimbang sebab Kau yang pelihara hidup kami. Sebab Kau membela kami. Yang memberkati hidup kami.
Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan. Tiada yang sukar bagiku. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu.
Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, dan kami bersyukur punya Allah yang seperti-Mu. Engkau yang menjaga hidup kami, Engkau yang menyertai langkah kaki kami, Engkau yang melindungi kami dengan kasih-Mu yang ajaib, Engkau yang memelihara kami dan memberkati kami. Sebab kami tak takut, kami tak gentar jalani hari-hari kami bersama-Mu, bersama-Mu selamanya. Sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang menjaga kami, Allah yang menyertai kami, Allah yang menghibur kami, Allah yang memberkati kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Amin. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Amin, amin. El Shaddai, El Shaddai, Dia besar, Dia besar, El Shaddai Dia El Shaddai, El Allah menjagamu.
Kami tak takut sebab Engkau Allah El Shaddai yang menjaga kami. Engkau Allah El Shaddai yang memberkati kami. Engkau Allah El Shaddai yang memelihara hidup kami. Sebab itu kami tak takut, kami tak bimbang, kami tak gentar, sekalipun bumi bergoncang, sekalipun keadaan sukar. Sebab kami percaya Engkau ada bersama kami. Terima kasih. Dan biarlah setiap perkataan firman itu yang menenangkan hati kami, meneguhkan keyakinan dan iman kami kepada. Sebab itu pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman, sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Buyung. Oke, selamat pagi teman-teman. Pagi. Ya, hampir 1 minggu saya nggak ikut Koram Deo. Cukup lelah, berangkat baru pulang. Terima kasih buat Pak Eri dan teman-teman beri kesempatan untuk boleh sharing, berbagi hidup. Pagi ini tambah terasa kita udah masuk di akhir 1 Samuel ya.
Hari ini 1 Samuel 31 dengan judul Perikop Saul mati. Saya pertama lihat judul perikopnya, saya bingung juga nih. Saul mati, apa yang mau diceritakan gitu. Akhirnya saya baca berulang-ulang. Ya baik, akan saya bacakan ya teman-teman ya. 1 Samuel 31 ayat 1 sampai 13. Saul mati. Sementara itu orang Filistin berperang melawan orang Israel. Orang-orang Israel melarikan diri dari hadapan orang Filistin dan banyak yang mati terbunuh di pegunungan Gilboa. Orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya dan menewaskan Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, anak-anak Saul. Kematian Kemudian makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemenang menjumpainya dan melukainya dengan parah. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau, karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Ketika pembawa senjatanya melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan dirinya ke atas pedangnya, lalu mati bersama-sama dengan Saul. Jadi Saul, ketiga anaknya, dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu. Ketika dilihat orang-orang Israel yang di seberang lembah dan yang di seberang sungai Yordan, bahwa tentara Israel telah melarikan diri dan bahwa Saul serta anak-anaknya sudah mati, maka mereka meninggalkan kota-kota mereka lalu melarikan diri juga. Kemudian datanglah orang Filistin dan menetap di sana. Ketika keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, didapati mereka Saul dan ketiga anaknya tergelimpang di pegunungan Gilboa. Mereka memancung kepala Saul, merampas senjata-senjata dan menyuruh orang berkeliling di negeri orang Filistin untuk menyampaikan kabar itu di kuil berhalanya dan kepada rakyat. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret, dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Ketika penduduk Yabes Gilead mendengar tentang apa yang telah dilakukan orang Filistin kepada Saul, maka bersiaplah segenap orang gagah perkasa mereka, berjalan terus semalam-malaman lalu mengambil mayat Saul dan mayat anak-anaknya dari tembok kota Betsean. Kemudian pulanglah mereka ke Yabes dan membakar mayat-mayat itu di sana. Mereka mengambil tulang-tulangnya lalu menguburkannya di bawah pohon tamariska di Yabes. Sesudah itu berpuasalah mereka 7 hari lamanya. Eh, Perikop ini nggak terlalu panjang ya. Yang saya dapat di sini, saya lihat pada saat Saul terdesak, dia sepertinya putus asa dan tidak memiliki harapan. Dia Saul memiliki kesempatan kan, mau seperti apa dia mati. Tetapi yang saya lihat di sini, dia mengambil keputusan
untuk bunuh diri ya. Seperti yang Pak Heri sering ingatkan, ada dua sisi saya lihat dari kematian Saul ini. Satu, dia mati bunuh diri seperti orang Jepang sering lakukan, lebih baik mati bunuh diri daripada mati tidak terhormat. Tetapi di sisi lain yang saya lihat lagi, kok matinya bunuh diri ya, rasanya kok bertentangan dengan firman Tuhan gitu. Ya kan, makanya saya ingat yang selalu Pak Heri katakan di dalam Alkitab ada dua hal ya. Hal yang baik itu kita ambil dan harus kita lakukan. Hal kedua, yang tidak baik kita ambil sebagai contoh ya jangan kita lakukan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi pada saat Saul memiliki kesempatan memilih bagaimana ia akan mati, ya kan dia kan menolak, nggak mau mati di tangan orang Filistin. Karena dia merasa ya kalau mati tangan Filistin ya rendah sekali, malu dia gitu. Tapi dia meminta anak anak buahnya yang bawa senjata untuk membunuh dia. Anak buahnya takut karena ya mereka sangat segan dan taat. Bagaimanapun ya Saul itu kan seorang raja. Akhirnya dia mati bunuh diri. Yang saya lihat di sini ini sesudah dia mati pun ya masih dipermalukan oleh bangsa Filistin. Kepalanya dipenggal, dibawa, diarak-arakin. Nah, yang saya kagum juga kepada bangsa Israel pada waktu itu, walaupun si Saul sudah mati, saya lihat di ayat 11 ini penduduk Yabes Gilead masih mengorbankan nyawa mereka untuk mengambil mayatnya Saul dan anak-anaknya. Karena bagaimanapun Saul juga pernah menyelamatkan mereka. Nah, di situ saya lihat yang hal yang saya dapat bagi hidup saya atau kita semua ya, terutama hidup saya, setiap kita kan pasti mati. Mati itu realitas. Masalah matinya itu kapan ya kita nggak tahu. Semua itu rahasia Tuhan, waktunya Tuhan. Jadi kematian setiap kita itu adalah realitas. Cuman ya cara matinya ya kita juga nggak bisa milih kita mau mati gimana. Itu semua rahasia Tuhan. Ada yang mati sakit, ada yang mati duduk di rumah ketimpa pesawat jatuh mati. Ya ujung-ujungnya ya setiap kita pasti mati lah. Ada yang mati umur 34. Saya kan harusnya waktu kena kanker itu secara manusia saya mati umur 34. Tetapi Tuhan kasih saya kesempatan kedua untuk bisa hidup. Malah cara manusia saya lihat ya, cicit saya itu saya yang sakit berat kanker gitu loh. Dia sehat-sehat aja, nggak ada apa-apa. Tetapi ternyata dia yang mati umur 40. Jadi memang kematian itu suatu realitas yang setiap kita harus terima. Cuman ya yang saya dapat pagi ini eh, apa setiap kita pasti mati realitas, tapi penting bagi saya kita mau mati pada saat sudah kematian kita menjadi seperti apa itu yang harus kita ciptakan. Jadi ya selama kita hidup ini kita harus mengisi hidup kita melakukan hal-hal yang baik atau mau jadi seperti apa kita yang ciptakan. Jadi eh, seperti yang saya lihat, cici saya itu dia bertobat sebelum mati itu kan nggak gitu lama ya. Rasanya sekitar 4-5 tahun lah. Tetapi satu hal yang positif yang saya dapat dari dia, dia begitu luar biasa. Sampai hari ini juga saya nggak bisa menjadi seperti dia gitu loh. Banyak orang yang diinjilin, terima Tuhan. Saya rasa di Pelita itu sampai hari ini juga, kalau ditanya siapa yang nginjilin kamu, banyak itu peninggalan dia. Yang lebih luar biasa lagi, semasa dia hidup, walaupun waktu itu pada saat belum kenal Tuhan, tetapi kematian dia itu sampai hari ini dikenang dikenang banyak orang.
terutama ya di keluarga besar kami gitu. Jadi yang saya dapat itu eh, kematian itu realita, mau menjadi apa kita mati ya kita yang menentukan. Jadi itu yang saya dapat, Pak Eri. Mungkin teman-teman lain sama Pak Eri ada dapat sesuatu yang bisa di-sharingkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Buyung buat sharing pagi hari ini. Ini satu hal yang harus menjadi bahan perenungan bagi kita. Seperti apa yang Pak Buyung sampaikan. Kematian itu adalah realita hidup yang setiap orang pasti akan alami. Eh, tetapi yang perlu kita renungkan dan menjadi doa kita tentunya, ya setiap kita mau finishing well. Kan seperti yang Pak Buyung tadi udah katakan, berkali-kali saya katakan, perjalanan hidup setiap tokoh Alkitab itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Di awal-awal perjalanan hidup Raja Saul, kita tahu dia seorang yang baik, makanya dia bisa dipilih. Kita masih ingat di awal saya pernah sampaikan, paling tidak Saul itu bisa menjaga mulutnya, bisa menjaga telinganya, bisa menjaga hatinya. Tapi sayangnya itu tidak berlangsung lama. Walaupun kita tidak tahu tahun keberapa saat dia memerintah menjadi raja, maka Saul mulai berubah setia, kata firman Tuhan. Dia lebih fokus lagi kepada keakuannya, bahkan itu menjadi sebuah celah bagi dia untuk dipenuhi dengan iri, hati, dengki, keinginan membunuh Daud, dan sampai pada akhirnya kita baca hari ini, hidupnya nggak finishing well. Sekali lagi, hidupnya tidak finishing well. Seperti beberapa waktu yang lalu mungkin saya pernah singgung, ada satu hal yang saya ingatkan. Hidup kita ini akan jadi pahit kalau satu, meninggalkan Tuhan seperti Saul. Ditinggalkan Tuhan seperti Saul. Atau seperti Naomi dan Elimelek kalau meninggalkan Tuhan. Hidup mereka menjadi pahit. Begitu juga dengan hidup Saul. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Buyung tadi, yang perlu kita renungkan adalah kematian itu memang realita, kita nggak tahu kapan waktunya, dengan cara apa, tapi kita mau dikenang sebagai orang yang seperti apa setelah kita meninggal, itu adalah tanggung jawab kita. Bahasa Pak Buyung tadi, kita yang harus menciptakan. Jadi bukan hanya sekedar finishing well sampai pada akhir hidup kita, tapi bahkan ketika kita sudah tidak ada, seperti Amsal katakan, kenangan terhadap orang benar itu mendatangkan berkat. Apakah nanti ketika kita juga meninggal, apakah kenangan kepada hidup kita itu mendatangkan berkat bagi istri, suami, anak, menantu, cucu, bahkan bagi banyak orang, seperti yang tadi Ko Buyung sampaikan tentang cecenya almarhumah Si Aye. Nah, jadi mari semasa kita masih diizinkan Tuhan hidup, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Berkali-kali saya selalu ingatkan, kan ada pepatah dunia katakan, gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama baik. Jadi mari sepanjang hidup kita, sekali lagi saya mau ingatkan, jangan fokus dengan yang namanya harga diri. Karena harga diri kita ini sudah ditebus, lunas, dibayar di kayu salib oleh Yesus. Kalau kita memang menamakan diri kita orang percaya, kalau kita menamakan anak Allah. Jadi yang harusnya fokus kita lakukan adalah menjaga nama baik kita. Dan berkali-kali saya katakan sangat mudah untuk menjaga nama baik kita. Yaitu apa? Berbuat baik saja Bapak Ibu. Jadi semasa kita hidup,
Mari teruslah berbuat baik seperti Paulus ingatkan kepada jemaat di Galatia. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Apalagi 1 tahun ini kita sudah diajar bagaimana kita harus murah hati sama seperti Bapamu murah hati. Jadi biarlah ketika nanti waktunya tiba, kita meninggal, kita finishing well, bahkan setelah kita meninggal pun, orang akan mengenang kita sebagai orang yang baik, sebagai orang yang murah hati. Jadi selama masih ada kesempatan, mari lakukan seperti apa yang Pak Boyong tadi katakan, ciptakan. Nah, jadi sengaja Bapak Ibu, kita harus sengaja melakukannya, melakukan hal-hal yang baik. Kan sangat ironis dan sangat tragis perjalanan hidup Raja Saul, apalagi akhir dari hidupnya. Itu benar-benar nggak finishing well. Dan sekali lagi itu dimulai dari apa? Ketika dia mulai aku, harga diri. Jadi pagi hari ini, please sekali lagi saya mau ingatkan, jangan fokus dengan harga diri. Karena ada begitu banyak orang yang lebih mementingkan harga diri, sehingga hubungan jadi rusak dengan banyak orang. Hidupnya banyak mengalami kepahitan, kecewa, karena mungkin merasa harga dirinya terinjak-injak, merasa harga dirinya direndahkan. Atau sebaliknya ketika dia ada posisi yang baik, karena harga diri dia menjadi sombong. Nah, tapi yang perlu kita lakukan adalah menjaga nama baik. Dalam kondisi apapun, istilah orang kondisi kita di bawah atau di atas, jaga nama baik. Karena kalau jaga harga diri, waktu kita di bawah kita akan terinjak-injak, merasa terinjak, kecewa, marah, pahit hidupnya. Tapi ketika kita ada di posisi atas, kita akan jadi sombong. Tapi orang yang baik dan menjaga nama baiknya tidak akan seperti itu. Dan kita akan finishing well. Jadi itu saja yang ingin saya tambahkan. Terima kasih untuk Pak Boyong melalui sharing firman Tuhannya mengingatkan kita. Sekali lagi ingat, kematian itu realita. Artinya itu sesuatu yang nyata, yang pasti akan kita alami. Tapi bagaimana kita menciptakan sesuatu yang baik dalam hidup kita. Sehingga kita finishing well, bahkan ketika kita meninggal, kita tetap dikenang sebagai orang baik. Oke, Tuhan memberkati. Silakan Bapak Ibu yang lain mau menambahkan. Kalau tidak ada, saya serahkan kepada Hengki. Ya Pak, terima kasih. Yang saya dapat di pagi hari ini benar semua yang kata Pak Heri, kata Ko Buyung. Tapi yang saya lihat benar juga ternyata si Paulus ini, si Saul ini haus akan kekuasaan karena dia merasa dia menjadi raja, selamanya dia akan memerintah, selamanya dia yang berkuasa gitu loh. Padahal kita tahu bahwa bangsa Israel itu adalah kepunyaan Allah. Dan juga eh, saking dia tidak mau eh, mundur dari kekuasaannya yang karena dia haus, makanya kematiannya juga akan sangat mengerikan yang terjadi karena dimana kita tahu kalau mati bunuh diri itu ya cukup sakit juga ya daripada mati yang lebih yang lain itu Pak. Itu yang saya dapatkan. Oke, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan, nanti ditutup sama Ko Buyung. Ya, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih atas kebaikan-Mu sepanjang hari ini, pagi ini. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kami sudah diberikan kesehatan, kekuatan, berkat yang baru. Kami percaya Tuhan sepanjang hari ini menjadi baik karena kami berserta Engkau dan Engkau berserta kami ya Bapa. Ajar kami untuk selalu bertekun akan firman-Mu, dituntun akan kebenaran-Mu ya Bapa, karena kami tahu di dalam kebenaranlah akan timbul damai sejahtera Tuhan. Dan kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, yang berdoa untuk Pak Buyung Tuhan, yang memberkati kesehatannya, memberkati limpahkan dengan hikmat, akal budi, pengertian,
dalam mengelola hidup, dalam mengelola usahanya dan keluarganya Bapa. Berkati istri dan anaknya, tambah-tambahkan hikmat pewahyuan dalam melayani-Mu Tuhan, tambah-tambahkan kapasitas pelayanannya Bapa. Urapi, kuasain, sertain ya Bapa. Makasih ya Bapa, kami semua juga biarlah penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami. Tangan Tuhan memegang tangan kami, Engkau menyinarin wajah kami dan menghadapkan wajah kami kepadamu Tuhan, dan memberikan kami damai sejahtera dan kasih karunia-Mu senantiasa. Dan biarlah kebajikan dan kemurahan selalu menyertai kehidupan kami senantiasa ya Bapa. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia ini Tuhan. Apapun yang terjadi dalam Indonesia ini Tuhan, kami percaya Engkau baik dan Engkau baik selalu baik adanya ya Bapa. Ajar kami untuk selalu bersyukur, ajar kami untuk selalu mengandalkan Engkau, ajar kami untuk selalu terus dengar dan tajam akan pendengaran dan selalu memandang ke depan bahwa Engkau selalu menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Bapak, terima kasih buat pagi ini kami bersyukur buat firman-Mu yang mengingatkan setiap kami ya Tuhan, bahwa kematian setiap kami adalah suatu realitas Tuhan. Tetapi yang terpenting bagi kami, bagaimana kami mengisi hidup kami sebelum ajal atau maut menjemput setiap kami ya Bapak. Biar kami boleh menciptakan, orang boleh mengenang kebaikan kami setelah kematian kami nanti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika sebentar kami memulai aktivitas kami, Engkau boleh menyertai Tuhan. Tutup bungkus kami, setiap kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Kemana kami melangkah, Engkau menyertai. Biarlah Tuhan, kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu Tuhan, tercurah atas hidup setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Kemarin